Artinya kalimah satu. Aku mengetahui sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya hanya Allah. Itulah Tuhannya dalam sekalian alam. Itu. Allah Tuhannya sekalian alam ini. Bukan hanya manusia saja ya yang punya Tuhan. Semua makhluk, mau jin, setan, apapun, semua yang di alam ini, maka dikatakan di sini sekalian alam ya. Nah itu. Semua itu hanya kembali kepada yang satu, maksudnya. Kembali kepada Ahad, begitu. Kepada yang Esa maksudnya. Artinya kalimat dua, dan saya menyaksikan kanjeng Nabi Muhammad itu sesungguhnya utusan Allah. Nah itu, Muhammad itu adalah pesuruh Allah sebenarnya. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini ya, adalah badan sebenarnya. Badan termasuk nyawa itu. Karena nyawa ini juga belum terhitung zat ya. Belum terhitung zat sebenarnya nyawa itu. Tapi kebanyakan atau sebagian besar kita mengatakan bahwa nyawa itu sudah masuk zat. Sebenarnya belum. Belum sebenarnya ya. Karena roh, nyawa, hati, dan jasad ya. Roh itu yang roh, di dalam roh tempatnya zat, di dalam nyawa tempatnya sifat, di dalam hati tempatnya asma yang bernama-nama itu, dan di dalam jasad tempatnya af'al. Maka nyatalah Allah di dalam diri, kenyataannya ada pada diri sendiri. Itu kenyataannya ada pada diri sendiri ya. Di dalam ilmu syariat ya, kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi nabi penutup di negeri Mekah ya. Muhammad itu menjadi nabi penutup di negeri Mekah. Muhammad ini awal dan akhir ya. Kenapa disebut awal dan akhir? Yang awal adalah namanya berjejer, berdampingan dengan nama Allah. Bukti nyata Adam yang membawa kisahnya bahwa nama Muhammad itu berjejer dengan berdampingan dengan nama Allah. Adam saja diampuni oleh Allah karena ucapan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ia katakan mana mungkin nama Muhammad bisa berdampingan dengan nama Allah jika Allah tidak akan menciptakan kekasihnya yang bernama Muhammad. Itu kata Adam. Berarti Adam yang membawa kisah ini bahwa dari zaman terdahulu sebelum Adam ada, nama Muhammad itu sudah ada, sudah terpampang duluan. Nah itu, maka disebut awal. Kenapa disebut dengan akhir? Karena manusianya dilahirkan pada akhir zaman sebagai penutup para nabi. Nah itu, maka jika ada mengatakan bahwa ada nabi setelah Muhammad ini, jangan dipercaya. Nah itu, hanya kiamat yang akan menanti. Itu yang menjadi raja di negeri Mekah ya. Muhammad itu maksudnya Rasulullah ya, maksudnya ini ya. Dia menjadi raja di negeri Mekah ya, yang membangunkan agama Islam serta menerangkan maksudnya ilmu syariat. Dialah yang menjelaskan, yang menerangkan, yang mengajarkan ilmu dasar. Syariat itu adalah ilmu dasar. Maka sebagai pondasi awal kita harus kuatkan syariat kita. Nah, itu kalau ingin mempelajari ilmu yang mendalam ini, ilmu rahasia ini. Nah, itu ilmu batin ini, itu kalau kita mau mempelajari ilmu batin, ilmu dalam ini, ilmu rahasia ini, ilmu kemakrifatan kepada Allah ini, sebagai dasarnya
kita harus kuat dulu di dalam syariat, itu harus patuh di dalam syariat, begitu. Maka syariat itu adalah sebagai dasar pondasi awal kita harus mengenal keilmuan. Nah, itu dikumpulkan dan disesuaikan dengan dalil, ya. Dengan dalil, dengan hadis, dengan ijma dan qiyas. Dalam hakikatnya syariat, ya, pada hakikatnya syariat. Keterangannya sebagai tersebut dalam keterangan letak, asal dan tujuan sebagai keterangan di bawah ini. Nah, inilah pasal atau letaknya, ya. Adanya dari sirullah, dari rahasia Allah, ya, yang membuat hidup. Rahasia itu yang membuat hidup, sehingga kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa bergerak, bisa bicara, bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya, ya. Yang menghidupi sekaliannya, yaitu Allah Ta'ala. Sekaliannya berarti semua tanpa kecuali, ya. Allah yang menghidupi. Berarti hidupnya Allah sebenarnya ada pada seluruh alam ini. Termasuk kepada semua manusia tanpa kecuali. Berarti hidup ini adalah hidupnya Allah. Rasa ini adalah rasanya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Yang berupa-rupa, wujud-wujud. Yang berwujud-wujud pada alam ini adalah wujudnya Allah. Nah, maka pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Suhudul kasrah bil wahdah. Nah, yang menghidupi sekaliannya, yaitu Allah Ta'ala. Yang menghidupi semua kita ini adalah Allah. Berarti hidupnya Allah. Maka kita harus pandai-pandai untuk mengembalikan kepada Allah. Inilah tujuan kita. Ya. Tujuan kita mengucapkan serta mengingatkan tujuannya perkataan kepada rahmatnya Allah. Itu tujuannya, ya, kepada rahmatnya. Maka disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, rahmat bagi seluruh alam, begitu. Tujuan solat kepada af'alnya Allah. Nah, tujuan kita sembahyang itu kepada badan, ya, kepada badan, ya, kenyataan yang ada pada Adam. Nah, tujuan tidur kepada nama Allah. Nah, tujuan tidur kepada nama Allah. Kan sudah saya katakan tadi, yang bernama-nama di alam ini adalah nama Allah. Yang berupa-rupa pada alam ini adalah rupanya Allah. Yang berkalam-kalam di alam ini adalah kalamnya Allah. Apapun bentuk, apapun rupanya. Nah, jelek maupun buruk, semua itu adalah dibagikan hidup oleh Allah. Jangan bukan manusia saja yang dibagikan hidup, mentang-mentang manusia paling mulia, ya. Jangan merasa bahwa kita saja yang diberikan hidup. Semua tumbuhan, apapun, diberikan hidup oleh Allah. Maka tidak pernah berbeda ucapannya. Tidak pernah berubah sebutannya. Hidup tetap hidup. Rumput juga hidup. Ya, pohon kayu juga hidup. Binatang sekecil apapun yang terlihat maupun tidak terlihat juga hidup. Nah, yang tidak bisa kita lihat, kuman contohnya, ya. Contohnya kuman virus corona itu kita tidak lihat. Hidup sehingga bisa membunuh manusia. Nah, tidak pernah berubah sebutannya. Hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Karena itu merupakan sebagai ujian di dalam diri manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Nah, Allah itu sengaja untuk memberi kita ujian dengan berbagai macam cara, ya. Berbagai macam cara, sedikit kesakitan, kekurangan, dan lain sebagainya. Itu caranya Allah
memberi ujian kepada manusia supaya manusia itu insaf, supaya manusia itu ingat kepada Allah. Suatu desa tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Suatu desa tidak akan ditimpa oleh musibah apabila desa itu masih banyak yang ingat atau menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu suatu desa tidak akan ditimpa oleh malapetaka jika di desa itu masih banyak yang ingat kepada Allah, masih banyak yang menyebut Allah. Nah, itu. Makanya kita jangan lupa kepada Allah ya. Kita sering celaka itu kebanyakan lupa kita. Kita bisa terluka itu karena kita lupa kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah kita tidak akan celaka. Kita sering celaka karena sering lupanya kepada Allah. Kita terluka, contoh kita kerja ya, pegang parang, kerja. Babat kerja apa? Terluka kita karena kita lupa kepada Allah. Saya perhatikan di dalam diri saya ya. Saya perhatikan di dalam diri saya, tidak pernah saya jatuh dari motor di saat saya ingat Allah. Tapi dengan seketika itu, sekalipun dalam keadaan melayang, insya Allah dan izin Allah, saya menyebut Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, insya Allah selamat saya. Saya pernah terlempar dari motor ya. Saya perkirakan motor itu bergeser tidur saja sekitar 17 meter. Dan saya melayang di atas. Saya tidak pakai helm. Dan kepala saya yang jatuh duluan. Langsung saat saya melayang itu betis ini menghantam setang ya. Di saat saya melayang itu saya mengatakan ya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah dengan izin Allah. Padahal kepala saya yang nyunsep duluan. Yang jatuh duluan. Langsung saya jungkir balik. Saya berada posisi di depan motor. Saya perkirakan motor bekasnya bergeser itu sekitar 17 meter. Tapi insya Allah dengan izin Allah saya masih selamat. Karena pada saat itu pun saya masih menyebut Allah sekalipun dalam keadaan lupa kepada Allah. Insya Allah ini pernah saya alami. Ya, nah ini. Maka kita harus belajar ingat, selalu ingat kepada Allah. Tidak pernah lupa dan luput kepada Allah. Insya Allah secepat apapun Allah akan menolong kita seperti itu. Seandainya kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan berlari. Kita menyebut Allah dengan cara berlari, sesungguhnya Allah akan menolong kita dengan secepat kilat. Maka jangan kita naik bendi ya, naik mobil, naik kendara, lupa kepada Allah. Kalau bisa, nah itu. Kalau kita lupa kepada Allah, sekalipun kita mati, kalau kita ingat kepada Allah, menyebut Allah, kita mati dalam kalimat-kalimat Allah. Insya Allah seperti itulah caranya. Maka jangan pernah kita lupa dan luput kepada Allah walau siang dan malam supaya menjadi kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Begitu saja. Tujuan perkataan kepada rahmatnya ya. Rahmatnya Allah. Artinya rahmat itu pemberian. Yang nama pemberian itulah hamba. Maka kita harus memperhambakan diri kepada Allah. Ya, memperhambakan diri. Karena badan ini datang dari barang ciptaan. Maka setiap yang datang dari barang ciptaan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Nah itu. Kenapa ia bisa hidup? Karena disertai dengan zat, dengan sifat, asma dan af'al menjadi satu di dalam Allah, maka berlepaskan Allah dari zat, sifat, asma dan af'al. Roh itu adalah alif ya. Nyawa itu adalah lam pertama, lam sifat ya. Hati itu adalah lam kedua. Jasad itu adalah huruf H yang disebut dengan af'al, itulah yang banyak yang disebut pandanglah yang banyak daripada yang satu, pandanglah yang satu daripada yang banyak. Nah itu. Maka af'alnya yang banyak, ciptaannya yang banyak ya. Kalau yang hak itu tunggal sudah, hidup. Itu. Tunggal hidup. Nah itu. Sekalipun pada apa saja tempatnya, semua itu sebutannya hidup. Tidak pernah ada duanya sebutannya hidup itu ya. Rasa itu juga tidak pernah ada duanya sebutannya rasa. Pendengar itu juga tidak pernah ada duanya sebutan pendengar.
Pelihat juga tidak pernah ada duanya sebutan pelihat. Sekalipun apapun bentuk rupa tempatnya ya, wujud itu juga tidak pernah cuma berwujud-wujud pada binatang ini, pada itu, tumbuhan ini, pada manusia si A, si B, si C, tapi tetap satu tunggal wujud. Begitu. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka hamba dapat berkata-kata. Badan ini maksudnya ya, pemberian anugerah ini ya, rahmat ini ya. Dapat berkata-kata karena diberi rahmat oleh Allah. Itu. Karena diberi rahmat oleh Allah. Jadi keadaan hamba ini umpama badannya langsung. Itu. Umpamanya badannya langsung. Itu yang dimaksudkan dengan anugerah atau rahmat ya, yang diumpamakan alu ya, diumpamakan alu ya, yaitu roh yang memegang alu dan menyentuhkan alu kepada lesung, yaitu Allah sebenarnya. Nah, itu Allah yang mengatur, maksudnya jaraknya roh yang bersentuhan dengan jasad jadi mengadakan suara ya. Nah, itu jadi mengadakan suara karena bersentuhan dengan jasad ya. Itulah sifatnya nugraha, pemberian ya, dan yang dianugerahi, yang diberikan maksudnya. Anugerah itu yang menggerakkan ya, anugerah itu yang menggerakkan. Yang dianugerahi itu yaitu suaranya. Tuh, maka bunyilah dia, lidah ini, berkata-katalah lidah ini. Begitu. Keadaannya itu tetap tidak boleh bercerai, ya. Tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah, ya. Tidak boleh bercerai. Tiap-tiap bercerai, hilanglah sifat hidupnya. Tuh. Kalau bercerai, hilanglah sifat hidupnya. Nah, itu. Karena hidup itu sudah pergi, maka matilah kita. Nah, sekarang satukan jiwa dan raga kita supaya menjadi tetap hidup dari dunia sampai di akhirat. Nah, itu seperti kata Rasulullah ya. Tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah disertai Allah. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang tetap seperti itu, maka ia akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti, kata Rasulullah. Ibarat badan tidak mempunyai roh, tentu tidak dapat berkata-kata. Nah, seandainya badan ini tidak mempunyai roh ya, tidak dapat berkata-kata, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak hidup, tidak bergerak, dan tidak bisa apa-apa. Berarti atas geraknya siapa? Geraknya roh. Itu geraknya roh. Itu. Pendengarannya siapa? Pendengarnya roh. Itu. Kalamnya siapa? Kalamnya roh. Pelihatnya siapa? Pelihatnya roh. Roh yang mengendalikan di dalam diri. Tapi ingat, roh itu ada 7 macam. Ada roh yang baik dan ada roh yang perbuatannya kurang baik. Maka ini bikin kita bingung. Karena roh itu ada juga yang menganjurkan untuk perbuatan yang kurang baik. Maka tergantung kita sekarang. Bermulanya kenyataan Allah itu dari batin hambanya. Nah, ya. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Nah, itu. Maka bermulanya kenyataan Allah tergantung manusia, tergantung kita. Nah, itu. Roh tidak berbadan, juga tidak dapat berkata-kata. Itu kalau roh saja ya, tidak berbadan dan juga tidak dapat berkata-kata. Kaki pun ada keadaannya. Jikalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak digerakkan oleh zat, nah itu tidak juga dapat berkata-kata. Nah, itu tidak digerakkan oleh zat atau tidak digerakkan oleh roh, tidak dapat juga berkata-kata. Sebab itu rasakanlah
hikmatnya adanya hamba. Rasakanlah rasa hikmat, rasa asik, senang, nikmat rasanya. Nah, di dalam manusia, dalam badan ini maksudnya. Dapat berkata-kata ya, dapat berkata-kata tetap mendapat rahmat. Dia bisa berkata-kata badan ini, lidah ini, lisan ini ya, karena mendapatkan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, serta ingatkanlah jangan sampai lupa. Jangan sampai kita lupa.